Inilah raja terkuat dalam membangun di padang gurun. Orang lain biasanya membangun dengan membawa peralatan sendiri. Sedangkan dia langsung melebur besi di luar. Tidak hanya membuat kapak yang dibutuhkan, dan palu. Kemudian membuat batu bata dengan tangan kosong. Membangun rumah mewah di tepi sungai untuk dirinya sendiri. Dan jembatan kayu sungguhan yang melintasi dua tepi. Kemampuan kerjanya sungguh luar biasa. Namanya adalah Wang Deva. Dia baru berusia 28 tahun ini. Hanya karena istrinya menolak untuk memiliki anak, maka dia pindah ke alam liar untuk menetap. Dan setelah mengikuti aliran sungai di depannya, dia menemukan sebuah gua kecil alami di seberang, yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Namun ruang di dalamnya terlalu sempit, tidak cukup untuk tinggi badan hampir 2 meter Deva. Dia awalnya ingin mengukirnya dengan batu, tapi batu di sini terlalu keras dan berbau. Harus menggunakan alat yang lebih sesuai. Maka dia segera masuk ke dalam hutan, mengumpulkan beberapa tanaman merambat liar dari sini. Karena tekstur liana ini sangat lembut, sangat cocok untuk membuat keranjang anyaman. Dan cara menenunnya juga sangat sederhana. Cukup ingat aturan ganjil genap, dan mengikuti petunjuk simbol kuadran. Dia segera mendapatkan keranjang anyaman yang sangat halus. Dan mengingat berjalan di alam liar tanpa alas kaki tidak nyaman, maka Deva menggunakan kakinya yang berukuran 42. Dia membuat 2 alas kaki untuk dirinya sendiri. Alas kaki itu diikat dengan tali rafia di bagian atasnya, sehingga menjadi sepasang sepatu jerami yang sangat modis. Letakkan saja di kaki Anda. Deva merasa jauh lebih nyaman saat berjalan. Selanjutnya, dia bisa membuat perkakas besi dengan tenang. Namun sebelum itu, dia perlu membuat tungku peleburan besi untuk dirinya sendiri. Dia pun mengambil sehelai daun pisang dari pohon. Potonglah dari tengah. Bagi ujung cabang menjadi 2. Masukkan daun pisang di dalamnya. Ikat dengan tali rafia untuk memperkuat, sehingga menjadi daun kipas yang bisa berputar bebas. Kemudian gunakan ini sebagai panduan untuk menggambar lingkaran. Lalu pergi ke tepi sungai kecil terdekat untuk menggali tanah liat. Tanah liat di pinggir air ini sudah lengket. Bisa langsung diletakkan di tanah untuk dibangun. Setelah membentuk kontur bulat, Deva mencari sebuah batu, mengukir cekungan di tengahnya, sehingga bisa digunakan sebagai alas, agar daun kipas bisa berputar bebas. Kemudian Deva menata cabang di dinding lumpur. Di atas cabang, tutup lagi dengan tanah liat, menjadikannya sebagai kipas angin sederhana. Bagian depan kipas angin juga harus dibangun dengan tanah liat, karena disitulah letak tungku peleburan. Ketika setengah dari bangunan itu sudah selesai, Deva pergi mengumpulkan tanah liat halus, dan membuatnya menjadi sebuah papan ventilasi, menempatkannya di tengah-tengah tungku, kemudian menumpuk tanah liat di atasnya, sehingga mendapatkan tungku yang sangat halus. Jika Anda bilang bentuknya mirip toilet, kalau begitu menurutku kamu benar. Dan sambil menunggu tanah liat mengering, Deva pergi mengumpulkan sebuah batu lagi. Dengan cara saling melukai, ia menggali lubang bulat di tengahnya. Kemudian ia memasangnya di atas sebuah ranting, dililiti dengan tali rafia di bagian atasnya.